semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah. Apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom juga Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kau berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena Tuhan telah membawa kita datang ke dalam rumahnya. Amin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bersukacita pada hari ini. Amin ya. Hari yang indah bagi setiap kita. Kita memasuki bulan Februari ini. Mari kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari yang baru yang Bapa beri bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami datang Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk Kau jamu dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Allah. Engkau yang melayakkan setiap kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku.
kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, mari kita sembah Dia. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan di tempat ini. Allah yang menjadi kekasih hati jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, bahagia kami. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku dalam hadiratmu Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadiratmu ada damai sejahtera. Di dalam hadiratmu ada sukacita. Di dalam hadiratmu ada pemulihan yang daripada Engkau. Kami sembahkan. Oh, kami angkat hati kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Ada kesempatan yang baik bagi setiap kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, Tuhan dan Raja kami. Engkau Yesus pujaan hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembahkan.
hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami bawa pujian kami di hadapan-Mu. Tiada yang lain Tuhan, hanya nama-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup kami Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua bangkit.
Biarkan Tuhan menjamah hatimu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Hati-hati yang kosong, hati yang terluka, hati yang patah. Kau balut kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Di dalam hadirat-Mu sanggup memulihkan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan yang daripada Engkau. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami yang lapar, kami yang haus, kami dikenyangkan, kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Bapak dan Ibu yang terkasih, biarkan Tuhan mengisi hatimu. Biarkan Tuhan mengisi segala kekosongan jiwamu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kiarayala syanggala yala yala. Kurayala syanggara kara kurasy. Kurayala syanggala yala yala yala. Kiarayala shikira. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kiarayala syangalaya, kurayala syangalaya la yala yala, kurayara sikira yala 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 yala. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tangan kita, angkat hatimu lebih lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sukacita yang dari surga memenuhi setiap kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pemikiran memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa dan Ibu yang telah dipenuhi dengan sukacita, pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak dan Ibu, coba lihat kanan kirinya, berikan salam, katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Dia sahabat buat saya dan buat engkau. Mari Bapak Ibu, kita katakan dia ada dalam segala waktu kita. Sukacita, samping kananmu. Bapak dan Ibu, Oma dan Opa yang ada di lantai bawah juga lihat kanan kirinya. Ya, sudah bersukacita apa belum? Amin. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Dia. Biarlah namanya ditinggikan, kita menari dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku naikkan
berhenti memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan ini hanya untuk-Mu. Hidupkan Kau, dan ini hanya untuk-Mu. Hidupkan Kau, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita ada pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapak dan Ibu, sebelum kita memberikan perpuluhan, memberikan persembahan kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman. Saya persilakan. Salam. Bulan Februari ini bulan yang penuh cinta kasih. Oleh sebab itu, di bulan Februari ini kami mengadakan spesial Valentine Day yang diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari. Sesi pertama dilayani Ibu Evi Laksmi Wijaya dengan tema My Family Valentine. Oleh sebab itu, mari ajak keluargamu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Valentine Day, ibadah spesial. Sesi 2, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Samuel Sulaiman dari Surabaya dengan tema Couple Valentine. Mari ajak suami istri, ayo duduk di sebelah pasanganmu. Tentunya ada hadiah berupa voucher untuk keluarga dan pasangan yang beruntung. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saya perjelas pada tanggal 18 Februari ya, pada minggu ketiga kita akan mengadakan Valday. Untuk ibadah pertama, sesi pertama akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu bersama anak-anak ya, untuk family. Mungkin ada oma, ada opa ya. Boleh janda, duda bersama. boleh kan? Boleh Bu, Doda, janda, datang ayo pada pagi hari. Karena di situ Bu Gembala akan mengajari kita ya, untuk mertua, untuk menantu bagaimana, untuk anak-anak dan suami dan istri ya, untuk bersama dalam kesatuan keluarga. Ya, itu nanti dapat voucher untuk keluarga makan bersama. Ya, Bapak dan Ibu, juga nanti untuk ibadah yang sesi kedua itu spesial untuk pasanganmu. Pasangan itu berarti suami dan istri. Kalau sekarang kan suami duduk di sini, istri duduk di sana ya. Nanti tanggal 18, ayo duduk di sebelahnya, jangan jauh-jauh ya. Ya, untuk couple ya, kami mengundang Bapak dan Ibu menyempatkan diri. Mungkin Bapak Ibu yang sudah nganter anak-anak bersama family dalam sesi 1 ikut, nanti sesi 2 silakan hadir kembali ya. Masih pacaran boleh? Bawa pacari? Boleh Bu, supaya bisa belajar ya. Ya, Bapak dan Ibu takut ya. jangan dilewatkan ya momen spesial ini. Takutnya nanti nggak kebagian tempat duduk di atas. Mari segera, jangan terlambat. Kalau perlu abis sesi 1 jangan turun dulu, di atas saja. Ya, karena hadiahnya menarik ya Bapak dan Ibu. Ada voucher menginap di hotel dan voucher makan bersama dengan keluarga. Jangan lewatkan kesempatan ini, siapa tahu Anda beruntung. Amin. Yes. Yuk kita semangat ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa untuk memberikan persembahan kita. Terima kasih Bapak. Semua yang ada pada kami pada hari ini semua pemberian daripada Tuhan. Engkau telah beri yang terbaik dalam hidup kami Bapak. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami rindu menabur di tempat ini, memberikan perpuluhan kami, kolekte kami. Kami beri dengan penuh sukacita karena kami tahu bagaimana Tuhan telah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Persembahan dapat dijalankan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, tiada yang sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang wanita saja katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, Tidak ada yang sama seperti-Mu. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Mari kaum pria, bapak-bapak angkat suara. Tiada yang Tidak ada yang sama seperti Yesus Tuhan kita. begitu Terima kasih. mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari bangkit berdiri katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan imanmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun Hanya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan setiap kami. Pagi ini kami membuka hati, kami menenangkan pikiran kami meneduhkan jiwa kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, memberikan pemulihan-Mu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus
yang percaya berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk, shalom. Cepat sekali ya, kita sudah masuk bulan Februari, bulan kasih sayang ya. Tapi juga bulan yang akan menentukan perjalanan kehidupan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ya. Luar biasa, kenapa dipilih bulan ini? Pasti ada satu kebaikan ya. Pasti ada sesuatu yang positif, pasti ada sesuatu perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi. Nah, kita akan baca di dalam Yesaya 58 ayat 8, tema kita selama bulan Februari ini adalah pemulihan atau recovery. Yesaya 58 ayat 8 kita baca lebih dulu bersama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, dan akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kita masih ada the year of God's glory selama tahun 2024 ini. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara tahun ini, amin. Barang siapa percaya maka akan terjadi hal ini. Engkau pasti dipulihkan, baik kesehatan, baik ekonomi, baik hubungan keluarga. Pemulihan itu dengan segera akan terjadi. Kebenaran akan menjadi barisan depan dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Mengapa Yesaya ini menulis demikian, saudara? Kalau nanti di rumah ya dibaca, sebab kita tidak cukup waktu untuk menerangkan semuanya. Tetapi kalau saudara baca Yesaya 58 ini mulai dari ayat pertama ya, saudara akan melihat bahwa keadaan saat itu di zaman Yesaya mengatakan hal ini, itu masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit, di mana bangsa Israel pada waktu itu suka berpuasa ya. Saudara kalau melihat tata cara mereka ya, saudara bisa melihat dari kehidupan Saulus ya. Ia seorang Israel sejati, ia pelaku dan pelaksana hukum Taurat yang tidak bercela, dan ia sangat fasih di dalam agamanya. Ia berpuasa, ya orang-orang Israel itu punya puasa ya. Puasa, mereka berdoa dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan? Saudara nanti bisa melihat ya. Itu di zaman kalau nggak salah Sedekia ya. Itu raja yang lalim. Sehingga apa? Walaupun mereka berpuasa, tetapi mereka mendesak, mereka menindas, mereka berlaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati ya. Saudara jangan apa ya? Oh, aku ini poso setiap minggu, aku ini puasa, bagus itu ya. Tetapi perbuatanmu itu cocok apa enggak? Perbuatanmu ini sesuai firman apa enggak? Tapi engkau masih bertengkar, engkau masih membunuh dengan lidahmu, engkau masih menindas pekerja-pekerjamu, dan sebagainya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi dengan cara puasa yang kayak gini, apa doamu itu dirungokno sama Tuhan Yesus? Apa doamu itu didengarkan sama Allahmu itu? Ya pasti enggak lah. Karena apa? Ada tertulis, kalau ada niat jahat saja dalam hatimu, maka Tuhan pasti enggak mendengar doamu. Iku isek niat loh, belum dilakukan ya. Jadi hati-hati. Memang firman hari ini kelihatannya lembut ya, tapi keras ya. Saya menyadari bahwa, waduh Bu Susan terima kasih ya, thank you ya, sama Bu Lydia yang bikin ini loh, laf-lafan rasanya empuk-empuk gitu ya. Hah? Rasanya nek ditutul-tutul no pipi ini rasanya kayak apa itu? Rembuk, tahu rembuk? Itu loh, apa sih namanya? Sepon. Nggak ada, dulu mamiku nek ngomong ambil no rembuk, apa rembuk? Rembukan, bukan. Rembuk itu bukan sepon, pokoknya lembut gitu ya, ditutul-tutul no pipi itu rembut lah, kayak gitu itu.
Tapi di balik itu lihaten, ada karton yang kaku, ada karton, ada kawat, ada sembarang kalir, saudara-saudara. Jadi di balik kelembutan itu ada kekerasan. Halo? Oh, kok abe mantuk yo. Kelihatannya ini ya itu tadi, kelihatannya lembut tapi keras ya. Tapi enggak masalah. Tuhan akan bekerja baik dalam kelembutan, baik dalam kekerasan. Tuhan pasti bekerja dan Tuhan bekerja memulihkan. Tuhan cinta bangsa Israel. Karena apa? 70 tahun mereka dibawa ke pembuangan. Tetapi Tuhan berjanji, loh ini loh, dipulihkan. Makanya Yesaya menulis ya, di akhir, di tengah-tengah ya, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu itu, waktu apa? Nanti kita baca ulasan saya ya. Kita dengarkan ulasan saya. Kalau saudara tidak dapat shofar yang ini, paper, saudara bisa buka webnya GAB Mahanaim Sidoarjo ya. Itu semua tertulis, tiap tahun ada tertulis, semuanya ada di situ ya. Jadi kitab Yesaya ini berkata tentang adanya terang dan pemulihan. Juga ada luka-luka akibat penindasan, penderitaan, kesakitan yang diakibatkan dosa, saudara ya. Yang pada akhirnya akan membawa ke dalam maut. Dosa itu akan membawa ke dalam maut. Maka setiap kita perlu dipulihkan. Kita perlu datang kepada Sang Terang Dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang sanggup mengobati luka-luka kita. Dialah yang akan memulihkan kita semuanya. Amin. Jadi setiap manusia itu perlu pemulihan ya. Jangan dikatakan aku lo gak popo kok. Aku ini lo ndak bertengkar. Aku ini lo ndak apa-apa. Saudara, apalagi wanita ya. Wanita itu suka menyembunyikan ya. Menyembunyikan segala sesuatu. Benar? Halo? Menyembunyikan perasaan, menyembunyikan sikap hatinya ya. Wanita itu dibungkus ya, rembuk ini tadi loh, kayak rembuk ini ya, bungkus dirinya ya, kayak kepompong, bungkus dirinya. Tetapi ketika ia ditindas, ia menderita, ia sakit ya, maka akan terjadi apa? Dia jadi keras, saudara-saudara ya. Kalau ada wanita yang jadi keras, saudara jangan buru-buru, orang kok keras sih kayak gitu. Pasti ada pemicu yang mengubah rembuk menjadi kaku ya, menjadi keras. Jadi hati-hati. Kita ini perlu dipulihkan. Walaupun kita rasanya enggak itu ya, enggak orang yang apa ya, ruame gitu ya, diem, dipikir dia enggak ada apa-apa. Oh enggak, saudara, justru ini orang yang paling mesake, mesake ya, orang yang diem, lembut itu periksaan di dalamnya. Mungkin carut-marut, you ndak tahu. Tapi orang yang wah, kadang-kadang mungkin dia ndak tahu kalau dia bikin sakit hati orang. Nah ini lebih ciloko maneh ya kan. Karena bukan dirinya sendiri yang sakit, tapi orang lain dibuat sakit. Tapi nek orang lembut itu ndak nyakiti orang memangnya, tapi dia sing disakiti terus. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Karena apa? Setiap manusia itu perlu pemulihan. Rohaninya perlu dipulihkan, jasmaninya perlu dipulihkan. Nanti dia akan membawa kegelapan di dalam masyarakat, saudara-saudara. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi hari ini itu firmannya kelihatannya gampang, ya kelihatannya gampang, pemulihan dipulihkan gitu. Tetapi pelaksanaannya paling angel, ya. Nanti kita belajar tentang pelaksanaannya. Ineke ini senyum-senyum cantik, seger gitu ya. Tapi siapa tahu hatinya dia ya toh? Hatinya dia lagi bersuka cita karena omsetnya tinggi. Halo? Kenapa enggak ada yang tepuk tangan? Nah, omsetnya tinggi di tengah-tengah orang-orang yang ter-PHK ya toh? Orang-orang yang susah, orang-orang yang tokonya sepi. Tiba-tiba dia melejit, saudara-saudara.
paling tinggi katanya omsetnya itu dari seluruh dia bekerja, berapa tahun bekerja ya? Wih, 8 tahun loh, gak kroso yo. Gak kroso loh, 8 tahun dia sudah duduk, lupa berdiri di perusahaannya itu loh. Ya, 8 tahun omset yang paling tinggi. Sedangkan saya tiap hari itu di chat orang kehilangan pekerjaan, tidak punya uang, wis pokoknya yang tertindas itu. Jadi Tuhan membuat perbedaan. Amin. Yang hatinya sudah dipulihkan, Tuhan memulihkan semuanya. Amin. Jadi hatimu perlu dipulihkan, tidak peduli laki, tidak peduli perempuan. Hati ini tempatnya segala sesuatu, ya. Hati ini tempatnya bersemayam Roh Kudus. Kalau hatimu ini penuh sampah, hatimu ini penuh berdarah-darah ya, bukan darah Yesus, darahmu sendiri itu berdarah-darah. Perlu dipulihkan saudara-saudara. Tidak perlu kamu itu modelnya kayak apa ya, kelihatannya riang gembira padahal hatinya robek-robek. Ya, diem kayaknya ndak bantah, ndak doyan tukaran, tapi hatinya remuk redam. Kita nggak tahu karena hati itu tersembunyi. Ditaruh Tuhan itu tersembunyi, dilindungi oleh tulang ya. Hati itu heart, jantung kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Ibrani-nya libeka, lab ya. Jadi hati ini adalah kehidupan, pusat kehidupan. Jadi jangan sampai luka tidak dipulihkan. Ya. Apalagi kalau punya luka itu nggak diobati, nggak dipulihkan, jadi makin melebar, makin hancur, hatiku hancur, ya kan? Jadi jangan sampai seperti itu. Maka pagi hari ini kita harus betul-betul menyimak akan firman Tuhan dan mau melakukannya ya. Kenapa orang nggak bisa dipulihkan? Saudara kan kepengen dipulihkan kan? Amin. Dipulihkan kesehatan, dipulihkan keuangan, dipulihkan hubungan sosialnya. Tapi kenapa ada yang tidak bisa dipulihkan? Nah ini bahayanya. 2 Tawarikh 36 ayat 16. 2 Tawarikh 36 ayat 16 ya. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Wih, mengerikan loh saudara. Ternyata ada yang tidak dipulihkan sama Tuhan. Ya. Nah, kita flashback kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini apa hubungannya dengan tadi yang Tuhan tidak mau pulihkan? Yaitu jika hubunganmu dengan Tuhan itu brok, hubunganmu dengan Tuhan itu patah, hubunganmu dengan Tuhan itu hancur, engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak lagi ada dalam hatimu. Tadi yaitu mereka mengolok-ngolok utusan Allah. Siapa utusan Allah? Hamba-hamba Tuhan. Hari ini banyak orang tidak lagi menghargai hamba Tuhan. Ya, saya ingatkan, bagaimanapun kesalahan seorang hamba Tuhan, yang akan menghukum dia itu Tuhan, bukan Anda. Jadi apapun kesalahan seorang hamba Tuhan, namanya juga manusia, bisa punya salah. Entah itu salah karena keuangan, entah itu salah karena hubungan sosialnya, pokoknya salah apapun ya sebagai manusia. Tapi jangan sampai kamu mengolok-ngolok, ya. Mengolok-ngolok itu apa? Menghina, ya, melecehkan dan sebagainya. Menghina segala firman yang disampaikan. Firman tetap firman ya. Firman tidak pernah salah. Firman disampaikan dan engkau mengolok-ngolok. Apalagi menghina, mengejek nabi-nabinya.
Nabi Elia Pak Elisa ya, yang waktu diomongin botak itu. Elisa ya. Anak-anak lo ya. Oh botak. Mati dimakan beruang saudara. Jadi jangan menghina hamba Tuhan ya. Bukannya karena saya hamba Tuhan tuh saya membela korps saya, enggak. Saya juga takut. Karena saya mengerti firman. Dan itu tidak bisa dipulihkan saudara. Kenapa banyak orang Kristen sakit terus tiap hari, miskin absolut? Tahu miskin absolut? Selalu kekurangan, tiap hari meminta-minta. Loh, tak bilangi ya. Saya baca bukunya Mother Teresa, dan ketika beliau membuka yayasannya di Kalkuta kalau nggak salah ya. Kalau Anda ke sana, sempat ke sana, ada banyak pengemis di depan. Mungkin saudara ngomong, loh ya apa sih Mother ini kok ini enggak diurusi sih? Banyak orang ngemis di depan nih gedungnya, ya toh. Kenapa kok enggak ditampung di belakang? Padahal orang-orang dicari, ditampung, dibawa. Loh karena mereka profesinya itu pengemis saudara. Ya, mereka ditampung nanti balik meneng ngemis. Jadi dia itu memang profesinya pengemis gitu ya. Jadi nanti kalau ada itu apa? Ini MMC kan ngisi apa itu? Ngisi forum mau diapakno Pak? Dibawa ke mana? Hah? Mau diajak makan-makan, diajak nginep ya? Tapi disuruh bayar ya? Iya ya? Walah, tak pikir sultan-sultan ini ngei gratis gitu saudara-saudara ya. Waduh, nemen kalah sama wanita ya. Wanita itu lah bikin gratis enggak? Bu Susan bikin gratis enggak? Bu Vikan gratis enggak? Bu Ineke tambah gratis no dia. Lah, kok bapak-bapak suruh bayar? Alasannya apa? Nanti ditanya iya. Nemen, parah ya. Mungkin mereka perlu dipulihkan ekonominya. Jadi hari ini harus mendoakan para MMC ini supaya berkatnya melimpah. Amin. Sehingga nantinya digratiskan. Jadi supaya Pak Lukas diberkati luar biasa. Itu sing tepuk tangan kok gak ketok sapa iku ya? Pak Susilo. Pak Susilo ini punya bakat terpendam loh tak kandani. Kompor. Ora lah. Dek anu loh, jadi apa itu? Jadi Bimo apa? Jadi apa? Gatot kaca ya? Oh iso miber tiba ide. Ternyata beliau ini di Jogja itu pagelaran loh saudara. Jadi nanti Natal jangan lupa mengundang Pak Susilo untuk pagelaran Natal. Kita akan mengadakan di sebuah hotel ya. Nanti yang begini-begini itu Pak Susilo. Catat baik-baik ya. Jangan lupa, nek sampai lupa Pak Susilo nanti kan kecewa ya kan ya. Jadi kembali lagi kepada apa tadi ya, sampai lali loh, sampai lupa. Sampai mana? Gratis, itu harus dilengin loh, gratis tok air. Oh pemulihan keuangan ya. Ada yang orang miskin terus miskin ini kan perlu dipulihkan. Hati-hati, kamu cek hubunganmu sama Tuhan baik enggak? Kalau hubunganmu sama Tuhan baik, ya baru batin itu ya ada di depanmu. Bukan kamu tak ajak jadi ahli kebatinan. Tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu menyediakan sebelum kamu perlu. Benar enggak? Betul. Nanti ya saksi gitu loh. Kalau kemis, ternyata Tuhan sudah menyediakan ini itu padahal aku belum tahu apa yang terjadi dalam hidupku bla 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 bla. Ya kan? Sekecil apapun Tuhan itu sudah menyediakan dalam hidupmu. Ketika hubunganmu sama Tuhan itu baik, lengket koyok perangku. Karena apa? Engkau sudah melakukan hukum yang utama dan terutama. Amin. Jadi, loh aku ini sudah ke gereja. Loh aku ini loh sudah perpuluhan. Aku ini sudah melakukan hal-hal yang diharuskan oleh gereja. Loh itu baik. Tetapi bagaimana hubunganmu sejatinya dalam hatimu ini? Tuhan mau taruh nomor 1 dalam hatimu atau enggak?
Jangan sampai dia tidak memulihkan kamu. Amin. Nah, kita lanjut. Itu tadi hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, kembali ke Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini gampang apa angel? Hah? Mengasihi sesama manusia, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi tetangga, mengasihi jemaat, mengasihi orang yang kamu kenal, bahkan tidak kamu kenal, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Angel apa enggak ya? Kamu mengasihi dirimu sendiri apa enggak? Saya ini bolak-balik itu kena apa ya? Kalau ada orang yang mau saya tolong itu ya, yang pertama yang saya enggak tahan itu maaf bicara ya. Keadaannya dia ini ya, enggak mandi ya. Entah enggak punya sabun mandi atau enggak punya air ya toh. Jadi pertama salaman itu saya mau pingsan sudahan. Tapi kan saya harus salaman ya toh. Saya kan harus salaman. Bahkan kadang merangkul dia gitu ya. Kalau dia nangis apalagi nemplek di sini, aduh wis. Jadi saya buyar konsentrasi. Saudara ngerti tak apa yang saya maksud ya. Lah, seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah salah ya. Tuhan itu tidak pernah salah. Ngirim orang-orang seperti ini pada saya gitu loh ya. Padahal saya ini apa? Saya ngajar toh sama cewek-cewek ini. Bahkan dulu waktu ada apa ya, sebuah perusahaan kosmetik, ada ruangan untuk seperti Esther itu. Kita bawa loh cewek-cewek ini ke sana ya. Kamu ngumani enggak? Hah? Enggak ada sih ngumani, sudah kemana semua itu cewek-cewek? Hah? Melahirkan, oh sampai sudah melahirkan ya. Puji Tuhan, jadi sudah laku. Dulu saya bawa untuk apa? Di treatment ya, digosok, gosok halus ya. Kalau ada amplas tuh Pak Yusak ya, amplas yang gosok kasar ada ya, gosok halus ada ya. Sampai segitunya loh ya, diwangikan. Karena apa? Sebagai calon mempelai harus wangi, amin. Nanti itu yang minta wangi-wangian, aku punya kok wangi-wangian banyak ya. Kasih minyak urapan, wangi ngabar-ngabar, ya kan? Supaya apa saudara-saudara? Supaya apa? Itu tanda bahwa kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Kamu membersihkan dengan baik, mandi 2 jam apa sampai 5 jam itu gak nyonyot tah? Hah? Saya nek kecek air sudah kisut kabeh saudara-saudara ya. Tapi satu hal yang saya tidak dituruti sama suami saya. Apa? Beli batap. Ya. Batap rumahku itu bocor, akhirnya tak semen. Tak lihat-lihat kok kuburan ya, aku wedi. Lek jegur situ lah koyok masuk kuburan ya, soalnya di semen kabeh, soalnya mangkel itu bocor, kena tiban. Ketiban tukangnya dulu itu loh mungkin menjatuhkan paku tahu apa. Jadi ada benteknya, jadi terus nayeng ya toh. Lah kan ndak seneng ya toh. Akhirnya tak take out, tak semen kabeh kayak belumbangnya iwak koi saudara yo. Tapi pikir aku jadi koi gede di sini, aduh wis, aku wis males wis, angel soalnya. Terus masalahnya juga ndak ada air panas, sengaja ya, ada salurannya ndak disambung ambek deh. Jari ngentek-ngentek no banyu, ya ampun. Jadi dia ndak mau menuruti keinginanku yang terakhir yaitu batap. Nanti aku mau beli dewe, mahal itu 7 juta, iya toh, 7 juta. Tapi ya tak pikir-pikir ya memang boros, nanti airnya kan ngabis no akeh ya. Nah itu fungsinya gunanya untuk apa? Kita berendam, kita menikmati kehidupan kita, membersihkan badan kita ya dari daki-daki. Terus jadi wangi kan, orang deket kan seneng ya, jadi wangi gitu. Itu cara mengasihi diri sendiri, salah satu ya, salah satu ya. Make upan, apalagi ini apa, luluran ya, krim bat, itu cara
satu cara untuk apa? Mengasihi dirimu. Orang cewek-cewek ngomong me time, not your time. Bukan your time Pak Susilo. Me time. Ya, me time. Punya waktu untuk dirimu sendiri. Terus apakah kamu juga memberikan waktu untuk Tuhan? Saya suka ya, kalau saya bersekutu dengan Tuhan itu pakai wangi-wangian. Jadi mbayangno kayak itu siapa? Sing kasih minyak narwastu itu ya. Rambutnya disekakan ke kakinya Tuhan. Oh itu senang gitu loh sama Tuhan berdua ya. Menikmati hadiratnya ya. Tapi kalau kita terburu-buru, kita sumpek ya ndak bisa menikmati hadirat. Maka perlu kita ini mengasihi, bukan mengasihani. Sorry, salah ngomong. Mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu ndak bisa mengasihi dirimu sendiri, jangan menikah. Nak meneng kabeh toh. Karena mustahil kamu bisa mengasihi pasanganmu. Wong sama dirimu sendiri ae kuku gak pernah diketoki sampai ireng kabeh. Nah gitu itu lo muangan ambek dipolok sampai aku lihat gini tuh. Au. Enak ada asine, ada kecute, nano. Waduh. Bagaimana bisa, ya kan? Kemarin ada orang pulang dari Hong Kong. Diperisti sama Cina Hong Kong. Putih gitu ya, ayu. Sepatunya keren ya. Bajunya kayak noni-noni gitu ya. Ternyata dia ngomong, suami saya ajak ke kampung di Trenggalek. Waduh. Terus ya apa? Suamiku ada satu kekurangan. Apa? Kekurangan daerah itu loh. Lalere akeh. Ya toh? Karena apa? Kebersihannya kurang, mohon maaf ya. Bukannya menghina orang desa, enggak. Tapi ayo bersih gitu loh ya. Tapi di desa ya apa? Enggak ada samblek laler ya. Tahu pemukul laler itu. Dan nyamblekin laler sak desa, pemukule bejat saudara ya. Maksudnya apa? Ya memang kita ini harus mengakui ya. Kita terus terang aja untuk memelihara kebersihan ini kan minus misian dibandingkan dengan negara lain ya. Kita harus mengakui gitu loh. Bagaimana kita harus merubah ini? Engkau harus mengasihi dirimu sendiri supaya enggak sakit kan. Dan dia takut itu sama lalat ini karena dia takut sakit. Akhirnya dia pulang dulu. Jadi nyonyai ditinggal mau sampai lebaran ya. Nanti kita lebaran ke sana lagi, Trenggalek lagi sama Mbak Abigail. Nanti tak lihat rumahnya sing dhisik jarine rusuh iki bersih apa enggak pisan. Ya. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saya mau usul sama Bu Foni ya. Nanti tiap tahun harus ada acara kebersihan rumah lagi ya. Dulu kan ada ya sidak. Rumahnya siapa yang paling bersih gitu ya. Pak Yusak disumbang cat gitu loh. Rumahnya orang-orang. Sanggup? Loh itu ada bos cat sebelah. Lah iya, kon sanggup kok terus ngene-ngene sih. Paling aku curiga, iki sing sanggup sapa iki? Minak mana Pak Item gak ketok nek rusuh. Cek peteng pisan. Loh, iya, kita ini ya, di sini itu semuanya holistik ya. Holistik itu keseluruhan ya saudara-saudara. Di sini kita melihat di so far ini ya, kita berbagai upaya solidaritas untuk saling menolong dalam hal saling mengasihi sesama manusia, saudara. Memanusiakan manusia. Di gereja ini kalau saudara bukan manusia, nanti dimanusiakan. Amin. Iya. Kalau nanti penuh kebun binatang, nanti dimanusiakan.
Nanti sayangku, cintaku, ya toh? Bener nggak? Tapi coba orang-orang Surabaya itu lek nyopo ya apa? Kan makanannya burung itu sing diomong no. Titik, lama ndak ketemu kamu, titik, terus meso, titik, waduh kamu kok gemuk sekarang, titik. Bagaimana kamu mengasihi wong nyopo ae ndak penuh kasih, ya kan? Tapi kalau di sini lihat tenai nanti Bu Esterin, aduh sayangku, cintaku, kamu dari Australia, mana oleh-oleh ya, ini sing gak enak belakangnya, ya kan? Jadi sebagai umat Tuhan ya, ini loh hukumnya mek dua, mengasihi Allah, terus mengasihi sesama manusia. Kamu lakukan apa ndak? Gampang toh ngomongi. Tapi nek wis kadung tukaran, waduh, mengerikan ya. Ayo diselesekno. Sebab ada ayat firman Tuhan, nek kamu tukaran ndak mau selesekno, kamu ndak masuk kerajaan Allah loh. Medeni apa ndak? Medeni ya, menakutkan. Bagaimana mengasihi sesamamu manusia? 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayo sini siapa sing tukaran sama saudara, nggak usah ngacung. Tapi pasti kamu nanti akan ngalami kesakitan, ya toh? Ekonomi pas menurun, hubunganmu udah baik sama semua orang juga. Saya enggak nyuruh hari ini kamu datangi terus minta maaf. Nanti ae nunggu Imlek. Sebab lek kamu minta maaf saat Imlek, mungkin kamu dikei angpo. Iya kan? Iya. Tapi nek sebelum Imlek kamu sudah mati, masalahnya jaminan surgamu iso hilang. Jadi bagaimana kamu harus perbuat? Mikiro dewe selama kamu masih bisa berpikir, ya kan? Karena Tuhan itu ngomong hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Di Meriba itu terjadi kekerasan. Di Meriba itu gara-gara di Meriba itu siapa nama itu? Musa nak masuk tanah Kanaan. Ya. Jadi ini firman gampang, apal, tapi ngelakuknoe susah, ya, susah. Terus lanjutannya, 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara ini pernah lihat Allah apa enggak? Enggak pernah ya? Lihat setan pernah enggak? Oh enggak pernah. Lah terus mbok delok apa? Hah? Allah enggak lihat. Setan enggak ketok. Terus ketokmu apa? Oh, jujur iki ya, uang jarine. Aduh. Uang. Ya supaya gratis nanti bapak-bapak lek pergi ya. Kamu sumbang loh. Uang. Jadi hati-hati ya. Lek kita ini tengkar sama saudara ya. Apa saudara itu sih? Ya orang tua ambil anak, ya toh? Anak satu ambil anak lainnya, ya kan? Ambil ipar, ya kan? Ambil apa lagi? Misan. Besan. Widuh, berani ya kamu tukaran sama besan. Lek aku ndak mungkin bisa tukaran sama besan. Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu kok sok tahu sih? Kok kepo sih?
Ya nggak mungkin lah, si Tok di sana, aku di sini. Kedua gak ngerti ngomongi, saudara. Itu paling enak wis. Nggak mungkin tukaran ya saudara-saudara. Paling yang geremeng-geremeng tapi yang nggak iso gegeran. Ya apa cara ngomong kayak keliru ya, mesti pakai Google Translate keliru pisan. Soro aku pernah lo ngomong gini ya. Loh ini loh barang ini murah keliru. Loh ini loh very expensive loh. Orangnya gak sih do tuku. Ya itu loh, kesulitan bahasa sudah terkendala ya. Maka hari ini jika engkau tidak terkendala sama besanmu, tidak usah nunggu Imlek. Besok kasih ono ayam wutu sitok. Ya toh? Ayam wutu sitok masih hidup apa sudah mati, apa mbok goreng no pisan ya, puji Tuhan. Pasti dia ini nanti rangkulan sama kamu. Amin. Jangan takut. Saya nggak pernah takut. Kalau orang itu berseteru sama saya, anggitmu aku enggak pernah berseteru sama adik. Pernah. Tapi aku sebagai kakak aku ngalah. Padahal ada intrik dari kanan ada kiri. Kamu Cik Dela kok ngalah sama adik gini gitu. Oh enggak tak. Ini iblis tak anggap gitu. Tapi tetap tak baiki, adikku tetap tak baiki. Sampai sekarang akhirnya dia juga baik. Kalau orang jahat itu mbok baiki, dia nanti akan jadi baik. Amin. Nah orang jahat mbok jahat itu mbok jahat mana kuwi dipateni. Loh, sekarang usum lho mateni, ojo main-main lho ya toh. Usum. Jadi ayolah bertobat. Supaya kamu ndak miskin absolut, supaya kamu ndak sakit absolut, supaya kamu ndak tukang gegeran absolut. Diperbaiki. Februari ini bulan kasih sayang ya, terkenal di seluruh dunia. Oh kamu pergi muka coklat sudah banyak ya toh, coklat beruang, coklat bunga, pokoknya sing manis-manis coklat. Nah ini ya dunia yang ngerti, apalagi kita orang rohani. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Saya tidak berpanjang tapi saya mau mendoakan saudara-saudara. Ayo kita renungkan firman ini. Biar pemusik kembali, WL kembali, sebelum kita makan dan minum bersekutu dengan penderitaan Kristus, kita bereskan. Mungkin orangnya enggak ada di sini, gak apa-apa. Ngomong aja, sebutan namanya. Dan engkau memberikan pengampunan, engkau mau dipulihkan ya. Yang miskin-miskin enggak bisa bayar utang, ngomong aja. Walaupun kamu enggak wani ngadepi orangnya itu, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Amin. Yang geger-gegeran, omong wae, aku mau baikan. Walaupun mungkin dia ndak mau baikan, terserah dia. Tapi yang penting kamu di hadapan Tuhan itu sudah baik. Dipulihkan dulu yang nomor 1 tadi, hubunganmu sama Tuhan. Ya baru nomor 2. Amin. Dan 1 dan 2 harus dilaksanakan. Sehingga engkau menerima pemulihan the whole. Sempurna, dipulihkan sempurna. Karena apa? Nah enggak gitu Yesus enggak datang-datang. Karena Yesus akan memulihkan segala sesuatu, baru dia akan datang. Yesus menunggu pemulihan segala sesuatu, baru dia akan datang. Instrumen aja dengan lembut, bro. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Karena Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan itu pasti terjadi. Apapun keadaanmu saat ini, apakah engkau sakit dan merasa putus asa ya? Kok sakit ini kok terus-menerus mendera aku? Engkau minta pemulihan dari Tuhan. Ekonomi ini kok berat bagiku. Mau buka usaha nggak punya modal, mau bayar utang nggak punya uang, mau utang lagi nggak ada yang mau diutangi. Barang-barang mau disita oleh penagih hutang. Hidup kok rasanya gelap. Hari ini Tuhan ngomong,
Tuhan mau memulihkan segala sesuatu. Apakah engkau selalu dalam hidup dalam pertengkaran, habis bertengkar sama si A, si B, si C, si D, tidak berhenti-berhenti bertengkar. Tuhan ngomong hari ini engkau pasti dipulihkan. Caranya yaitu buka hatimu dan ungkapkan keluhan-keluhanmu kepada Tuhan. Ia ada di sini. Bila sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tuhan mau hati kita bersih. Sehingga ia dapat masuk dalam hati kita. Ia tidak menyukai kekotoran, bau-bauan yang busuk. Itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan mau hati kita bersih, hidup kita wangi, memancarkan bau yang harum seperti Kristus. Tuhan, inilah umat-Mu membawa segala pergumulannya hari ini. Engkau telah berjanji, hari ini jika ada yang mendengar suara-Mu dan tidak mengeraskan hatinya, maka engkau mau duduk makan bersama dia. Artinya ia disediakan makanan dan minumannya. Engkau mau hadir di rumahnya. Artinya ia menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan ia pasti memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Bahkan yang sudah hilang dicuri oleh iblis, Tuhan sanggup menggantikan berlipat kali ganda. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan buat sanak saudara yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan buat suami istri yang telah saling berjauhan, yang sudah saling tawar hati. Lepaskan pengampunan. Nyatakan pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan, inilah harapan umat-Mu. Tuhan, inilah doa-doa umat-Mu. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kuduskan roh tubuh jiwa kami, sehingga kami ini layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Silakan yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu pagi ini kami semua pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, Kau kuduskan, tahirkan kami. Berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, supaya hari ini kami semua boleh menerima berkat anugerah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah di tangan kita mengangkat roti, ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab di tangan kanan kami ini ada anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus yang sudah tercurah untuk menebus segala dosa kami. Dan pada hari ini kami percaya Engkau sudah memulihkan seluruh kehidupan kami ketika Engkau mati di atas kayu salib, sehingga kami kembali dapat memuji dan menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat cawan anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan meminumnya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Selamatkanku, Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karena Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Allah yang tak ternilai, ku miliki
Haleluya. Sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu yang baik Tuhan. Yang boleh kami nikmati sampai pada bulan Februari di awal. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu sendiri berkata, kalau Tuhan memulai sesuatu yang baik, Engkau akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dan kami rindu Tuhan, pada siang hari ini, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu, kami pulang menerima berkat Tuhan. Saudara yang mengikuti ibadah secara online, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah yang terbaik, perlindungan, penyertaan, keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan mukjizat yang tidak pernah kami bayangkan, kami terima sepanjang minggu ini. Di dalam seluruh berkat anugerah yang terbaik, kami terima hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami